adik-adik, sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, hari ini Katia sama Kak Eta mau ngucapin selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, adik-adik, karena hari ini hari yang spesial, kita harus lebih semangat lagi untuk puji-pujiannya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai puji-pujian. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah lahir di dunia untuk kami, Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai untuk ibadah kami. Engkau yang memberkati kami dalam pujian, penyembahan, dan kami nanti akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak yang baik, yang lemah lembut dan nurut akan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyiin Mari Kita Bersukaria karena hari ini hari yang spesial karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Yuk, tepuk tangannya semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang berikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, karena kita udah Natalan kemarin, Katia mau tanya dulu nih sama Kak Eta. Kak Eta kemarin pas Natalan, Kak Eta pergi kemana aja? Aku kan ikut kakak dulu di sini Kak. Abis itu baru pulangnya aku jalan-jalan sama mama papa. Kalau kakak gimana? Kalau aku juga sama. Jadi aku datang dulu ke gereja, terus ibadah, baru deh aku pergi ke keluarga aku. Nah, kalau adik-adik kemarin Natalannya gimana? Seru nggak? Semoga Natalan kali ini bisa menjadi Natalan yang berkesan ya Bu. iya, Natalan yang berkesan. Yang mau cerita boleh kok ya Kak? Iya, Di komen. boleh sekali komentar di bawah. Nah, karena hari ini hari Natal, kita mau nyanyi lagu Natal. Oh Gloria. Yuk, tepuk tangannya. Kita mulai lagi ya. Muliakan Tuhan. Gloria.
sama-sama pujian kita surga bergema. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita mau angkat satu pujian Bapak yang hafal.
apa kabarnya kalian semua yang ada di rumah, yang saat ini lagi nonton siaran YouTube Sekolah Minggu. Kakak Minda harap kalian semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat saja, semuanya tetap semangat, ceria. Terus kemarin habis dapet hadiah ini ya dari Sekolah Minggu nih, kado. Wih, senangnya. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Berkati kami saat ini Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kan mau dengerin firman, pastinya pegang Alkitab dong ya, masing-masing yang di rumah. Kita buka ya di Lukas 2. Ya, Lukas 2. Ayo cari. Lukas 2. Lukas 2 ayat yang ke-21 sampai ke 40 ya. Ayatnya ini panjang banget ya. Tapi kita mau ambil dari ayat 21 sampai 35 sebenarnya sih. Ya udah, kita ambil dari ayat 25 aja ya. Dari situ kita baca sama-sama. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, ini ceritanya firman Tuhan sekarang kita lagi baca. Ceritanya menceritakan tentang bayi Yesus. Jadi Yesus pada waktu itu sudah lahir dan Yesus sudah berumur 8 hari. Nah, kalau untuk kebiasaan orang Israel, umur 8 hari itu udah harus disunat. Namanya ada yang sunat, terus namanya disunat ya. Terus dan udah tiba waktunya pentahiran ya. Pentahiran ini bisa diartiin kayak dibaptis gitu ya. Nah, udah waktunya Yesus ini dibaptis. Nah, dibawalah ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu ketemulah mereka Yusuf dan Maria dan Yesus dengan seorang yang namanya Simeon. Simeon ini orangnya sudah tua ya, sudah berumur, udah tua, dan dia hidup saleh. Istilahnya dia tuh rajin beribadah, rajin ke bait Allah ya, berdoa, puasa gitu. Dan dia udah lama nih dengar dari Roh Kudus kalau dia akan dipertemukan dengan Mesias. Nah, kita tahu sendiri Yesus itu ada Mesias. Nah, bisa bayangin ya, dari dia sebelum tua, istilahnya masih usia muda, masih sekitar mungkin 30-an, sampai dia usia tua sampai mungkin 70-an, 80-an, dia masih tetap sabar menantikan janji Tuhan supaya dia akan bertemu dengan namanya Yesus. Nah, orangnya benar-benar kalau kita bilang gitu tekun menantikan janji Tuhan. Jadi dia tuh orangnya, Simeon ini orangnya nggak putus asa. Jadi walaupun sekian puluh tahun dia lama banget mau ketemu Yesus, tapi dia tetap percaya kalau Tuhan, kalau Roh Kudus itu menepati janjinya, kalau Tuhan menepati janjinya untuk dia kalau Simeon akan bertemu dengan namanya Yesus yang waktu itu masih berumur 8 hari. Nah, hebat ya, Simeon itu sabar orangnya. Jadi kalau namanya orang sabar itu nggak cepat menyerah, nggak cepat putus asa, orangnya tetap tekun. Misalnya disuruh belajar, orang yang misalnya untuk kalian ya, kakak contohin untuk kalian yang masih sekolah,
kalian harus sabar ya belajarnya. Nah, namanya sabar dan belajar apa? Kalau ketemu soal yang sulit, dicari caranya. Kalau ketemu soal yang belum bisa dijawab, misalnya ada PR yang nggak bisa dijawab, dicari caranya, dicari orang yang bisa bantu. Kira-kira yang bisa bantu siapa nih? Kalau misalnya papa mama yang nggak bisa, mungkin cari tetangga, cari paman. Kalau pamannya nggak bisa, mungkin bisa cari teman sekolah yang lebih pintar, yang lebih tahu jawabannya dibanding kalian. Nah, begitu namanya orang yang sabar, artinya tetap cari cara dan tidak mudah menyerah. Nah, Simeon ini sama, dia nggak mudah menyerah dalam menantikan janji Tuhan. Dia tetap rajin berdoa, rajin beribadah, rajin menantikan untuk ketemu dengan namanya Yesus. Coba bayangin ya, kalau dia udah putus asa, dia langsung ngambek, nggak ke bait Allah misalnya, nggak mau lagi beribadah gitu kan, dia mungkin nggak akan ketemu yang namanya Yesus, dan dia nggak akan melihat janji Tuhan tergenapi, dipenuhi dalam hidupnya. Nah, perlu adik-adik tahu juga, Simeon ini walaupun sampai dia tua, dia tetap percaya kalau dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Simeon ini dijanjiin sama Tuhan, sama lewat Roh Kudus, kalau dia tuh tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, di ayat 26 adik-adik bisa lihat, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dan memang setelah dia ketemu Tuhan genapi, sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia ketemu dengan namanya Yesus yang masih dalam rupa bayi, ya. Oke. Nah, di sini adik-adik kita diajarin nih dalam firman Tuhan kalau kita harus tekun, harus sabar dalam menantikan janji Tuhan. Kalau adik-adik lihat zaman sekarang, mungkin adik-adik merasa, aduh, kapan sih pandemi ini selesai? Kapan sih virus ini udah nggak ada lagi di dunia? Atau kapan sih aku bisa sekolah lagi, aku bisa ketemu dengan bebas dengan teman-teman, nggak usah pakai masker lagi gitu ya. Mungkin adik-adik ngerasain, aku udah bosen gitu dengan semuanya ini, aku udah jenuh gitu. Tapi kita di sini diajarin sama firman Tuhan ya, untuk tetap sabar menantikan janji Tuhan. Dalam artinya kita tetap sabar kalau kita percaya suatu saat nanti semuanya akan berakhir, semuanya Tuhan akan bikin reda. Seperti cerita Tuhan Yesus yang ada di kapal yang dilanda oleh badai ya, dan di situ Tuhan buat semuanya reda ya. Jadi kita harus percaya kalau semua pandemi ini, semua virus-virus yang mengganggu kesehatan kita semua ini pasti akan berakhir, akan berlalu semuanya suatu saat nanti. Dan kita harus percaya akan janji Tuhan, seperti Simeon yang tetap percaya sama janji Tuhan sampai dia usianya tua ya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini yang mau kakak bagikan, mau kakak sharing. Kakak harap kalian mengerti, dan selamat Natal ya. Kita udah masuk ke hari Natal, kalian tetap di sukacita Natal itu tetap ada di hati kalian, walaupun mungkin belum bebas kemana-mana, walaupun tempat liburan udah buka banyak, tapi tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya, dan sebisa mungkin hindari keramaian. Oke, sekian firman Tuhan dari kakak. Minggu depan tetap ikuti ya ibadah online-nya, dan doakan kita akan ibadah di gereja lagi ya. Oke, terima kasih adik-adik. Kita mau tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh menjadi cerita bagi kami dan terang bagi jalan kami, dan kami diajarkan untuk tetap percaya, tetap tekun, tetap sabar menantikan janji Tuhan boleh tergenapi, boleh terpenuhi dalam kehidupan kami. Dan kami mau serahkan adik-anak di rumah Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, berprestasi sekolahnya, taat kepada kedua orang tuanya Tuhan, dan tetap setia beribadah Tuhan di ibadah online maupun yang akan diadakan di gereja Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan
Engkau penuhi untuk setiap kebutuhan mereka. Hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Jesus, take my hallelujah, hallelujah.